Ya. Assalamualaikum Bu Adetika. Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya Bu Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bunda gimana sehat? Alhamdulillah luar biasa ya. Nah, hari apa kira-kira coaching dimulai? Rencananya hari Senin Bunda. Hari Senin. Nah, kebetulan Bunda akan mengobservasi ya kegiatan coaching Bu Adetika. Berapa rubrik ya? Nah di sini Bunda ingin melihat apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Adetika mengajukan pertanyaan berbobot atau tidak. Kemudian bagaimana respon dari coaching itu sendiri ke Bu Adetika ya. Menurut Bu Adetika, kompetensi apa yang ingin Bu Adetika kembangkan? Ya Bunda, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu 3 ya. Apa aja tuh? Ada present atau kehadiran penuh. Iya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Iya. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga itu atau dipilih salah satu indikatornya saja? Ya, kalau lebih spesifik saya ingin lebih mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Menurut Bu Adetika ya, pertanyaan yang berbobot yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Adetika? Ya, tentu saja melalui pertanyaan berbobot ini diharapkan mampu mengembangkan atau mengembangkan ide-ide dari coaching tersebut sehingga nanti dia akan bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi coaching tersebut. Iya, mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan ntar berjalan lancar ya. Dan Bunda akan melihat bagaimana coaching tersebut dilaksanakan. Terima kasih ya Bu Adetika. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Adetika. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu Adetika sendiri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oh ya, gimana nih? Katanya ada yang ingin dibicarakan hari ini, betul? Oh iya betul sekali Bu. Terima kasih Bu untuk sudah meluangkan waktu. Banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan. Kesalahannya itu terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran siswa akan kebersihan. Tentang rendahnya dari kesadaran siswa terhadap kebersihan di kelas. Iya. Di sekolah ya. Baik. Nah, apa Bu yang ingin Ibu dapatkan dalam diskusi kita hari ini nih Bu? Oh iya. Yang ingin saya dapatkan dari hasil diskusi hari ini ya saya ingin mendapatkan solusi bersama ya Bu ya. Ibu menuntun saya untuk membuat sebuah solusi di mana harapan saya sih inginnya siswa itu sadar akan kebersihan gitu kan. Berarti tidak nyaman ya Bu kalau misalkan Iya. keadaan kelas atau sekolah itu penuh dengan sampah gitu kan, jadi ya bisa mengganggu juga pembelajaran ya Bu ya. Betul sekali. Bu. Nah, apa sih yang Ibu Cynthia pernah gitu lakukan dalam menangani siswa yang kurang kesadarannya? Pernah melakukan apa sih? Yang Ibu lakukan ya. Ada beberapa langkah Bu kemarin yang pernah saya terapkan supaya anak-anak ini sadar akan kebersihan. Yang pertama adalah saya terus-terusan memberikan sosialisasi baik itu di hari Senin setelah upacara maupun ketika pembiasaan berlangsung. Kan saya sudah menekankan ya Bu ya bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Setiap sosialisasi saya selalu menekankan bahwa yang namanya sampah dirimu adalah tanggung jawab dirimu. Tapi tetap saja dengan saya memberikan sosialisasi seperti itu, sosialisasi penerapannya kemana? Seperti itu. Iya, berarti sudah ada upaya betul sudah ada usaha tentang sosialisasi. Namun mungkin di sini belum sampai tertanam dengan maksimal. Betul. Nah, Bu, menurut pengamatan Ibu nih Bu, setelah Iya. melakukan sosialisasi itu bagaimana siswanya itu
tadi kan mungkin masih kurang kesadarannya ya. Betul. Barangkali di sini idealnya seperti apa sih Bu keinginan Ibu gitu? Anak itu harus seperti apa dalam kesadaran kebersihan di sekolah? Oke, yang saya harapkan ya Bu ya, setelah tadi dilakukan oleh sosialisasi, anak itu jadi tahu dulu, minimal tahu bahwa yang namanya sampah itu nantinya kalau ditumpuk akan menjadi penyakit bagi mereka gitu. Bahkan kalau misalkan di dalam kelas ada sampah itu bisa menyebabkan penyakit DBD gitu, bahkan merugikan bagi mereka sendiri juga gitu. Yang saya harapkan itu sih Bu, dari sosialisasi ini anak bisa tahu dulu tentang bahaya jika membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Kemudian muncul dari informasi-informasi yang saya berikan ini muncul kesadaran. Ya itu Bu. Jadi kalau kita dampak-dampak dari kurangnya kebersihan itu memang banyak sekali ya. Terutama dari penyakit itu pasti akan banyak sumber-sumber penyakit seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, menurut Ibu sekarang ini posisi anak-anak itu kalau kita lihat ya sudah baik atau dilevelkan ya, kita rentangkan level 1 sampai 10. Kalau level 1 kurang baik, buruk lah ya, berarti sampai 10. Nah, saat ini posisi udah sampai mana tuh anak-anak tentang kesadaran kebersihan? Oke, kalau kita jadikan rentang untuk kesadaran peserta didik saya dalam membuang sampah atau dalam kebersihan itu masih berada di level sekitar antara 6 sampai 7 Bu rentangnya. Oke, baik Bu Cynthia. Jadi nih kalau kita lihat ya dari penjelasan Ibu tadi, menurut Bu Cynthia, posisi anak itu tentang kesadaran kebersihan kalau kita rentangkan ya ada level yang kalau kita lihat, misalkan level 1 itu masih jauh, masih buruk lah ya, kurang baik. Kalau 10 berarti sempurna, sudah bagus. Nah, bagaimana Bu melihat kenyataan di sekolah sudah ada di posisi mana anak-anak? Kalau peserta didik, kalau kita berbicara tentang level ya Bu ya, untuk peserta didik yang kebetulan ada di sekolah saya ini dalam segi kebersihan itu masih ada di rentang 5 sampai 6 Bu. Gitu. Jadi level 5 sampai 6. Nah, menurut Ibu, kalau kita lihat 5 sampai 6 berarti kan masih bisa ditingkatkan ya, Bu? Perlu ditingkatkan. Inginnya di level berapa, Bu? Kalau saya pribadi inginnya untuk tingkat kesadaran siswa akan kebersihan itu berada, kalau bisa sempurna ya sempurna, kalaupun tidak juga target saya adalah 9 Bu. Oke, jadi ingin meningkat di level 9 sampai 10. Oke ya, luar biasa sekali Bu. Nah, jika ingin meningkatkan ke level 9 atau 10, Betul. apa sih yang apa yang Ibu akan lakukan? Mungkin barangkali ada program-program untuk mencapai angka atau level tersebut? Oke, tentu saja Bu, saya memikirkan beberapa rencana untuk tindak lanjut ke depan ya Bu ya. Setelah dengan adanya sosialisasi ternyata tingkat kesadarannya kurang bertambah secara efektif, maka saya akan membuat program-program lainnya untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan kebersihan. Di antaranya yang pertama itu saya akan berkoordinasi berarti dengan Wakasek Sarana dan Prasarana untuk penambahan jumlah tempat sampah Bu, karena di tempat saya itu minim sekali tersedianya sarana pembuangan gitu, pembuangan sampah. Oleh karena itu nanti saya akan coba berkoordinasi dengan Satgas terkait dengan pengadaan sampah seperti itu. Terus juga yang saya inginkan untuk sampah itu kita kelola secara benar gitu Bu. Jadi untuk sampah nanti dibedakan ada sampah organik, sampah non organik dan juga sampah plastik supaya nanti ketika pengangkutannya itu akan lebih mempermudah orang yang biasa bertugas untuk mengangkut sampah seperti itu. Itu pertama rencana yang pertama. Kemudian untuk rencana kedua saya juga akan koordinasi secara terus-menerus Bu, secara masif dengan guru-guru yang
mengajar juga Bu gitu, karena kan yang namanya kebersihan itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari kesiswaan saja, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Guru bertanggung jawab, caraka juga bertanggung jawab, bahkan kantin yang ada di sekolah juga itu mau nggak mau mereka juga bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar gitu. Sehingga saya akan coba melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut terkait untuk penanaman kembali kesadaran siswa akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, luar biasa ya. Jadi perlu kolaborasi, Betul, kerjasama. iya, Dengan kerjasama berarti lebih memudahkan iya, betul. atas rencana-rencana yang akan realisasikan. Nah, menurut Bu Cynthia nih, kan sampah-sampah tadi itu kan tadi pisahkan ya, Betul. organik, non organik. Itu kira-kira organik dan non organik, apakah itu bisa dimanfaatkan lebih barangkali? Oke, tentu saja Bu, dengan kita memilah ya. sampah, ya, nantinya akan lebih mudah untuk dimanfaatkan, di mana untuk sampah-sampah yang anorganik itu kita bisa manfaatkan atau bisa kita jadikan sebuah karya ya sebagai bahan daur ulang seperti itu. Nanti juga saya akan coba koordinasi juga dengan guru mata pelajaran terkait itu yaitu PKWU untuk memberdayakan peserta didik tentang tata cara pengolahan limbah sampah non-organik. Oke, luar biasa. Jadi bisa dimanfaatkan melalui misalkan tadi bekerjasama dengan guru mata pelajaran lain membentuk sebuah karya seperti itu ya. Oke. Kemudian dari segi ekonominya bagaimana Bu? Selain kan tadi karya ya. Iya. Barangkali nih Ada nilai ekonomis ya, sekali apa Bu. nih Bu? Iya, saya jadi kepikiran Bu. Dengan pemanfaatan itu tentu saja menjadi nilai value ekonomis ya Bu ya. Dimana tadi juga sudah saya singgung bahwa akan mencoba untuk memberdayakan peserta didik ya. Jadi saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar tentang pengolahan sampah, diantaranya guru PKWU ya, supaya anak juga dari situ bisa menjadikan sampah-sampah ini menjadi sebuah produk dengan nilai ekonomis yang tinggi. Seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai hiasan ataupun juga sebagai ekonomis ya, bisa dijadikan pemanfaatan ekonomis. Oke Bu. Nah, rencana-rencana tadi itu sudah bagus Bu. Nah, menurut Ibu rencana yang tadi itu yang sudah Ibu utarakan, ada tidak yang melibatkan pengawasan dalam kegiatan ini? Tadi kan ada koordinasi, kolaborasi antara guru ya. Betul. Nah, kira-kira kita lanjut ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana Bu? Apakah ada yang nanti dapat mengawasi? Proses ini. Betul Bu. Jadi untuk nanti rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai tahap pengawas ialah saya akan turut serta langsung dalam proses pengawasan, terutama tadi kan saya mencoba untuk berkolaborasi ya dengan guru-guru mata pelajaran untuk mengingatkan peserta didiknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Pelakunya adalah saya sendiri dan saya juga akan coba melakukan pengawasan beserta tim manajemen yang lain seperti itu. Luar biasa nih Bu Cynthia ya. Kira-kira ya luar biasa Bu. Nah, rencana tadi itu kapan Bu akan direalisasikannya? Akan dilakukan mulai kapan? Oke, dilakukannya akan secepat mungkin Ibu, karena masalah sampah ini menjadi masalah yang krusial menurut saya pribadi dan juga menurut kacamata beberapa orang di sekolah juga terkait dengan permasalahan sampah ini menjadi sebuah hal yang memang harus segera diselesaikan, ditangani gitu. Maka dari itu untuk sosialisasi terkait dengan guru-guru, nanti saya akan coba buatkan sebuah rapat dinas, di mana di dalam rapat dinas itu akan saya selipkan materi tentang ya tadi tentang meminta kolaborasi, meminta bantuan kepada guru-guru akan mengingatkan peserta didik perihal sampah. Luar biasa Bu. Wah, itu sudah bisa jadi solusi ya tadi ya. Jadi tadi yang Ibu sampaikan bisa jadi solusi betul apa yang keresahan Ibu pada saat ini ya tentang anak-anak kesadaran kebersihannya yang masih kurang gitu ya. Nah, jadi apa yang Ibu
Ibu dapatkan dari kan tadi kita sudah diskusi dari awal sampai akhir ini, apa perasaan, bagaimana perasaan Ibu? Bagi perasaan saya sangat senang sekali Bu Adetika, tentu saja dengan kita berdiskusi seperti ini, saya jadi mendapatkan ide-ide baru Bu ya. Luar biasa sekali proses diskusi hari ini. Saya mendapatkan ide baru terkait dengan tadi permasalahan kesadaran siswa, tentang kesadaran siswa akan pengolahan sampah gitu. Berkat dorongan, motivasi dan juga tuntunan dari Ibu, akhirnya saya mendapatkan ide-ide tadi gitu tentang sosialisasi, pengolahan sampah menjadi nilai guna tinggi seperti itu. Dan saya akan coba terapkan hal-hal tersebut semaksimal mungkin dan secepat mungkin seperti itu. Oke, luar biasa Bu. Mudah-mudahan Ibu rencana yang sudah Ibu tadi bicarakan semoga bisa berjalan dengan maksimal dan dapat sesuai dengan harapan Ibu. Jadi meningkat ke level 9 atau 10 ya, seperti itu ya Bu, yang mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Bu. Oke, nah kalau begitu karena diskusi kita sudah selesai nih Bu, Iya. nanti kita akan bicarakan kembali di lain kesempatan, mungkin bisa minggu depan kita lihat ya progresnya ya. Progresnya betul sekali Bu. Nanti saya juga akan laporkan bagaimana progres terkait dengan rencana-rencana yang tadi telah saya rencanakan. Betul sekali. Oke. Baik, seperti itu ya Bu ya. Iya, Karena terima saya kasih sudah banyak kembali nih. Ibu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Cynthia. Iya. Assalamualaikum Ibu. Nah, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Adetika. Waalaikumsalam. Bu. Bagaimana tadi waktu coaching berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan lancar ya. Iya Nah, benar. kira-kira kompetensi di awal yang Ibu rencanakan sudah tercapai belum? Kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan kan ada 2 ya Bu. Iya, betul sekali. Yaitu ingin mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya, Nah, jadi betul. kalau menurut saya dari hasil kegiatan coaching tadi sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Kemudian juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif sejauh ini menurut saya Sudah ya. Iya, alhamdulillah saya juga melihatnya tadi sudah Bu Adetika ya sudah memberikan alur cerita dengan baik ya. Dari kedua indikator tadi sudah terpenuhi atau belum? jika melihat dari kegiatan coaching tadi, menurut saya sudah terpenuhi Bunda, karena saya sudah melakukan kegiatan dengan mendengarkan aktif, mulai dari kegiatan diskusi awal sampai akhir, menyimak dengan baik, dan juga untuk pertanyaan berbobot sudah saya ajukan dan dapat merangsang ide-ide serta rencana agar solusi permasalahan coaching tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Iya, saya juga tadi sudah mengamati ya bagaimana Ibu melakukan coaching tersebut ya. Dan alhamdulillah dari permasalahan yang tadi, 2 permasalahan yang tadi Ibu utarakan ternyata sudah baik gitu, sudah lebih baik dan lebih baik lagi itu dari minggu-minggu kemarin. Dan bolehkah saya memaparkan sedikit tentang pengamatan saya, Bu Ade? Silakan Bunda, dengan senang hati. Gini ya, saya tadi melakukan pengamatan Bu Adetika ya, ketika melakukan coaching sudah cukup bagus, kemudian alur tirtanya juga sama terpenuhi. Nah, dari tadi sebetulnya Bu Adetika sudah memberikan ide-ide atau gagasan baru bagaimana mengolah sampah dengan baik. Kemudian Bu Adetika menuntun coaching itu sendiri untuk menemukan nilai ekonomis dari sampah tersebut. Sudah cukup bagus menurut saya. Dari pertanyaan yang berbobot, kemudian rencana tindak lanjut yang bagus, menumbuhkan ide atau gagasan bagus bagi coaching itu sendiri ya. Kemudian saya mengamati tentang ini ya, yang satu kompetensi lagi ya. Apa ya Bu Adetika ya? Mendengarkan aktif ya. Kompetensi yang satu lagi ya. Untuk mendengarkan aktif saya melihat apa ya?
mungkin perlu ditingkatkan lagi, karena saya melihat ketika Bu Adetika terganggu dengan hal lain, Bu Adetika langsung blank gitu. Kemudian ada lagi ruhnya gitu. Kemudian di situ mungkin, mudah-mudahan kedepannya Bu Adetika lebih bagus lagi gitu. Itu aja mungkin Bu Adetika ya, tidak ada yang lain, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Refleksinya, masukannya, sarannya juga sangat menumbuhkan, membangun saya menjadi lebih baik lagi. Sebetulnya kita sharing ya, bukan saling menggurui ya, kita saling sharing aja. Saya juga banyak kesalahan, kehilapan ya. Sama-sama ya, terima kasih Bu Adetika. Yuk.